Indonesia. Berdasarkan data United Nations tahun 2021, Indonesia menempati peringkat keempat populasi terbanyak di dunia dengan jumlah populasi sebesar 276 juta jiwa. Berdasarkan data sensus tahun 2020, jumlah usia produktif mencapai 191 juta jiwa atau sebesar 70,72% dari total jumlah penduduk Indonesia. Jumlah yang sangat potensial. Sayangnya, menurut data BI tahun 2020, jumlah investor retail di pasar modal Indonesia masih sangat rendah. Adapun rasio jumlah investor retail dengan jumlah penduduk usia produktif hanya sebesar 2,2%. Jumlah yang sangat rendah bila dibandingkan dengan negara, let's say, Amerika Serikat dengan rasio mencapai 55%, Singapura dengan rasio sekitar 26%, atau bahkan negara tetangga kita Malaysia yang memiliki rasio sekitar 9%. Namun demikian, terdapat potensi di mana terjadi peningkatan jumlah investor retail pada tahun 2020 sebesar 56%. Yes, potensi. Kita punya potensi besar pada pertumbuhan jumlah investor dalam berbagai instrumen investasi. Sayangnya, potensi itu masih terhambat beberapa alasan. Mari kita tanyakan pendapat masyarakat terkait hal ini. Kenapa ya mereka belum berinvestasi? Modalnya gede buat masuk ke pasar modal. Katanya main saham itu judi, haram, mending ditabung aja. Aku takut bangkrut sih, soalnya ada temen yang salah naruh saham, terus dia boncos terus. Gak begitu paham investasi, karena gak ada yang ngasih edukasi. Gak ngerti sih gue caranya main saham. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019 yang dilakukan oleh OJK secara 3 tahunan menunjukkan masih rendahnya indeks literasi keuangan di Indonesia, yaitu sebesar 38,03%. Oleh karena itu, penting agar masyarakat diberikan edukasi dan literasi mengenai keuangan sejak dini. Halo, nama saya Angel dari Gresik, Jawa Timur. Angel merupakan pekerja swasta di salah satu perusahaan TBK yang bergerak di bidang infrastruktur. Mungkin saat itu kalau keinginan untuk investasi sih sudah lama, tapi masalahnya saya kurang paham bagaimana untuk berinvestasi. Tidak tahu instrumennya apa saja, bagaimana memulainya, resikonya seperti apa, dan mekanismenya seperti apa. Mari kita bahas macam-macam instrumen investasi yang bisa digunakan oleh investor pemula. Yang pertama adalah obligasi, yaitu surat berharga bukti pengakuan utang kepada pemerintah ataupun perusahaan yang memiliki jatuh tempo, di mana para investor akan mendapatkan kupon. Investasi obligasi memberikan return tetap dan stabil dengan risiko relatif rendah. Yang kedua adalah saham, yaitu bukti kepemilikan modal atau penyertaan modal sebuah perusahaan. Pemilik saham memiliki hak untuk mendapatkan dividen yang sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Meskipun menjanjikan cuan yang tinggi, saham juga memiliki risiko berupa capital loss ataupun risiko likuidasi. Yang terakhir adalah reksadana, yaitu instrumen investasi di mana manajer investasi menghimpun dana masyarakat untuk diletakkan dalam portofolio efek. Reksadana memiliki risiko yang lebih rendah, namun potensi returnnya juga lebih kecil. Perkembangan pasar modal di Indonesia sangatlah cepat. Dari tahun 2020 hingga pertengahan 2021, terdapat 159 perusahaan yang melakukan IPO. IPO bertujuan untuk mendapatkan modal kerja, ekspansi bisnis, serta melakukan akuisisi. Dampak IPO tentu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor real. Selain itu, berdasarkan data Juni 2021, persentase nilai transaksi saham didominasi oleh investor lokal sebesar 76,06%. Pertumbuhan investasi didukung dengan perkembangan digitalisasi yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi dengan nyaman, aman, dan real-time, cukup dengan ujung jari. Setiap orang memiliki tujuan investasi yang berbeda. Oleh karenanya, sesuaikan dengan kemampuan, profil risiko, dan return yang diharapkan. Penting bagi investor untuk mengetahui risiko-risiko yang terkandung dalam produk investasi yang dipilihnya. Setiap masyarakat yang ingin berinvestasi kiranya perlu apakah lembaga produknya itu berizin atau tidak, dan regulatornya siapa. Dan kemudian saya kira masyarakat juga perlu tahu ketentuannya bagaimana, syarat-syarat produknya bagaimana, fitur produknya bagaimana, resikonya seperti apa, biayanya, hak dan kewajiban seperti apa, dan serta benefit yang didapatkannya dalam berinvestasi itu seperti apa juga. Wah, selain dapat cuan, ternyata bisa kontribusi untuk Indonesia. Bersama membangun negeri, jadilah investor di negeri sendiri.